بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Hingga detik ini kita masih bisa bernapas dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan yang paling indah adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang paling mulia dan suri tauladan bagi kita semua. Nasihati li nafsi wali ikhwani, hidup di dunia yang fana ini tentulah tidak ada makhluk yang abadi di dalamnya. Makanya kita punya umur, maksudnya kita punya batas. Dari umur itulah kita akan menjumpai fase-fase kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Artinya Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Ayat ini tentunya memiliki makna yang begitu luas. Namun secara garis besar di sini maksudnya kita diciptakan dari keadaan lemah ialah ketika kita dilahirkan, yang dimana kita pada waktu itu masih bayi. Bukankah bayi itu lemah? Dan kemudian kita dari lemah itu dijadikan kuat, yaitu maksudnya ketika kita tumbuh dan menjadi dewasa. Pada fase inilah kita memiliki pemikiran yang matang, memiliki pikiran yang tajam, fisik yang kuat, bersanding dengan nafsu yang bergejolak. Dan dari kuat ini kita dilemahkan kembali, maksudnya ialah ketika kita menjadi tua atau lanjut usia atau sudah sepuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagian yang menjadi kuat, yaitu pada fase dewasa atau lebih tepatnya pada masa muda. Masa muda merupakan masa kemasan bagi setiap orang, karena pada masa inilah kita memiliki fisik yang kuat, semangat yang menggelora, serta pemikiran yang tajam, namun bersanding dengan nafsu yang bergejolak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tajulu qadamu abni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin, an umurihi fima abnah, wa an sababihi fima ablah, wa malihi min aina tasabahu, wa fima anfaqah, wa mada amila fima alim." Artinya, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya sehingga ditanya tentang 5 hal: tentang umurnya, dalam apa ia habiskan; tentang masa mudanya, dalam apa ia gunakan; tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan; dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui. Hadis riwayat
Tirmidzi. Dari hadis ini selain yang ditanya adalah umur, masa muda juga ditanya. Kalau kita pikir masa muda adalah juga termasuk di dalam umur, namun di sini ditanya kembali mengenai masa muda. Ini artinya masa muda memiliki tanggung jawab yang besar, karena pada masa ini memang masa yang luar biasa, masa yang paling kuat bagi seorang manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus-menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat menggelora. Masa muda memanglah luar biasa. Namun di situ tadi kita memiliki tanggung jawab, karena memiliki pemikiran yang tajam bersanding dengan nafsu yang bergejolak. Maka dari itu, siapa yang bisa istiqomah kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah, maka ia mendapatkan pujian dan naungan dari Allah langsung di hari kiamat kelak, yang dimana tidak ada naungan lain kecuali dari Allah. Maka inilah luar biasanya masa muda bagi mereka yang bisa istiqomah beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita salah satu golongan tersebut. Pemuda ibaratkan tanah subur yang kosong, yang siap ditanam benih apapun pasti akan tumbuh dengan cepat. Begitulah perumpamaan seorang pemuda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Maka dari ini, kita marilah bersama-sama manfaatkan masa muda kita, menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya, bergaul atau mencari teman yang baik serta lingkungan yang baik, supaya bisa mewujudkan seperti pemuda yang diidamkan di dalam Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, sedangkan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبو